Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Yang seandainya kita mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Kira-kira ada apa yang bisa menghitung nikmat Allah di sini? Sehari saja. Saya yakin tidak akan ada yang bisa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak mungkin bisa menghitungnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi, Sang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh ampunan, yang mana kedatangannya itu dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Namun tidak setiap mereka, tidak setiap kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena maut lebih dulu mendatangi mereka. Adapun kita yang saat ini berjumpa dengan bulan Ramadan, maka hendaknya kita benar-benar memaksimalkannya, memanfaatkannya sebaik mungkin. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Padahal kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Mungkin sebagian kita tahu sejak kecil bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah. Sampai-sampai iklan di TV berseliweran, Pak. Selain ya mempromosikan produknya, juga memberikan pesan bahwa Ramadan itu penuh berkah, kebaikan. Seperti iklan Marjan, iklan Indomie. Tapi pertanyaannya, Pak, kebaikan untuk siapa? Keberkahan untuk siapa? Dan ampunan untuk siapa? Apakah untuk mereka yang ketika berbuka puasa minum marjan? Apakah yang ketika sahur itu makan Indomie sambil makan telur ceplok? Apakah untuk mereka? Tentu tidak. Tetapi keberkahan, kebaikan dan ampunan adalah bagi mereka yang benar-benar tunduk mengisi hari-harinya di bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berleha-leha lebih senang dengan kemaksiatan, lebih senang menghabiskannya untuk kesia-siaan, maka jangankan keberkahan yang mereka dapat, justru bisa jadi mereka akan mendapatkan kecelakaan, bahaya, kemudaratan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat untuk kita, bahwa tidaklah setiap orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan itu mendapatkan keberkahan, tidak, Pak. Karena banyak orang-orang yang masuk dan bertemu dengan bulan Ramadan, namun justru mereka mendapatkan kecelakaan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Dakhala alaihi Ramadan, raghima anfu 'abdin, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh celaka seorang hamba yang mana ia masuk ke dalam bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni.
Sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, man lam yughfar lahu fi Ramadan wa la yughfar lahu fi ma siwa. Barang siapa yang dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan, mestilah dosanya tidak juga akan diampuni di bulan-bulan selain Ramadan. Maka hendaknya kita benar-benar maksimalkan waktu yang tersisa ini. Yang mana pada hakikatnya setiap kita, apa yang kita miliki dari umur kita hanyalah sisanya saja. Hanyalah sisanya saja. Jangan kemudian kita GR dan berangan-angan, kalaulah kita tidak memanfaatkan Ramadan kali ini, tahun ini, tenang saja. Insya Allah nanti Ramadan berikutnya, saya akan benar-benar memanfaatkannya. Belum tentu, Pak. Jangankan Ramadan tahun depan, 1 detik kemudian pun kita tidak bisa menjamin apakah kita masih hidup atau tidak. Maka benar-benar manfaatkan detik demi detik di dalam bulan Ramadan ini. Untuk beristighfar, barangkali sambil bekerja, megang laptopnya, atau megang setirnya, atau apalah itu. Tergantung profesi masing-masing. Sambil berzikir. Sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berprasangka baik yang semoga dengan istighfar ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan keberkahan pada kita. Jangan lalai. Barangkali sambil bekerja bisa sambil mendengarkan Al-Quranul Karim. Mengingat bahwa Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab yang lainnya seperti Suhuf Ibrahim, seperti Injil, seperti Taurat, Zabur, yang mana kitab-kitab tersebut pun diturunkan pada bulan Ramadan, tak terkecuali Al-Quranul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pertanyaannya, Pak, Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Yang mana pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, langit dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran tahap demi tahap, sedikit demi sedikit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama kurun waktu 20-an tahun. Namun pertanyaannya, Al-Quran ini diturunkan ke dunia, itu untuk apa? Apakah untuk menjadi hiasan di rak-rak kita hingga berdebu? Apakah Al-Quran ini hanya untuk sebatas hiasi tembok-tembok masjid atau tembok-tembok rumah untuk jadikan kaligrafi? Tidak. Namun Al-Quran diturunkan di dunia ini adalah untuk menjadi hidayah atau petunjuk bagi manusia. Di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Ini Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Lalu tiba-tiba ada orang yang merasa bahwa saya belum dapat hidayah. Jadi biarlah saya nanti sholatnya ketika dapat hidayah. Saya belum dapat hidayah, jadi nantilah puasanya kalau dapat hidayah. Ini orang salah dalam berpikir. Hidayah itu dikejar, Mas. Hidayah itu dikejar, Pak. Diminta. Kita minta kepada Allah agar diberikan taufik, pertolongan untuk mendapatkan hidayah. Menyambut hidayah, mengejar hidayah melalui majelis-majelis ilmu. Melalui nasihat-nasihat para ulama. Agar hati kita tergerak untuk beramal soleh, terutama di bulan suci Ramadan ini. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat yang sama, wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran ini adalah sebagai penjelas, sebagai dalil, sebagai hujjah, yang mana kita dalam menjalankan hidup ini
dalam beribadah mestilah ada hujjah, ada dalil. Kita sholat karena apa? Ada perintah dari Allah. Kenapa kita berpuasa? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ingin menjalankan ibadah, haruslah berdasarkan dalil. Termasuk dalam bermuamalah, dalam jual beli. Halal apa haram ini? Ini beli sesuatu atau memperjualkan sesuatu halal apa haram? Lihat bagaimana petunjuk di dalam Al-Quran. Termasuk dalam bekerja. Korupsi waktu. Halal apa haram ini? Lihat. Wah, ternyata di Al-Quran tidak ditemukan. Maka tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada ahli ilmi, ulama, ustaz atau kiai yang faham dengan agama, atau bisa ditanyakan kepada sahabat yang memang rajin hadirin majelis ilmu sehingga mereka pun faham agama. Apa hukumnya korupsi waktu misalkan? Tapi saya yakin yang hadir di sini masya Allah amanah insya Allah dan calon penghuni surga, amin. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka Al-Quran ini sebagai hujjah. Bahkan kalau kita belajar usulul fikhi, ya, kita akan tahu bahwa sumber agama adalah yang pertama adalah Al-Quran. Berikutnya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Quran ini juga diturunkan adalah sebagai untuk Al-Furqan. Pembeda. Untuk membedakan apa, Pak? Untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Untuk membedakan jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Terlebih di masa yang penuh fitnah ini. Yang seringkali muncul tokoh-tokoh yang dianggap ulama namun menyesatkan. Ada Pak, ya, cuplikan-cuplikan video. Dia sudah dianggap ulama di Indonesia. Namun membenarkan akidah yang dilakukan, akidah yang menyimpang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Bahwasanya sah-sah saja, ya, dianggap muwahhid, ahli tauhid bagi orang-orang yang menyembah Isa. Ketika dia mendapati bahwasanya menyembah Isa karena sifat ketuhanan padanya. Benar atau salah, Pak? Salah. Maka bagaimana kita tahu bahwa ini adalah menyimpang dari Al-Quranul Karim? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Esa. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dari Al-Quranlah kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka jangan sampai Ramadan pergi atau berlalu begitu saja. Manfaatkan. Mulai Ramadan. Barangkali kita ingin mulai membenahi diri, maka pas, tepat. Ramadan adalah waktunya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun pembahasan kita yang biasanya dilakukan setelah maghrib, maka untuk Ramadan ini kita lakukan atau kita adakan pada siang hari setelah zuhur, insyaallah rutin setiap Ramadan, di mana kita membahas surat An-Naba, tafsir surat An-Naba. Alhamdulillah sudah sampai pada ayat yang ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lit-taghina ma'aba. Neraka jahanam, neraka yang begitu dahsyat siksanya, adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang melampaui batas. Tempatnya adalah neraka. Apa yang dimaksud dengan lit-taghin? Dalam kitab tafsir Aunur Rahman fi tafsir dijelaskan, ai lil mutajawizina hududallah. Lit-taghin artinya adalah orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah, melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa sederhananya, lawan dari takwa. Makna takwa secara sederhana adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala yang dilarang. Oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang melampaui batas adalah mereka yang justru meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, namun justru menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Ya, menjalankan
atau meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintah, namun menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Allah perintahkan untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa. Allah perintahkan ia untuk salat, tapi tidak menunaikan salat. Allah perintahkan untuknya jilbab, memakai jilbab bagi wanita, namun ia tidak memakainya. Maka ini termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan ketika Allah melarang untuk melakukan kesyirikan, malah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semisal mendatangkan pawang hujan, semisal mendatangkan dukun untuk menolak mara bahaya, untuk mendatangkan rizki. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan dan pelampauan batas yang paling besar. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sedangkan kita ini diciptakan adalah bukan untuk membangkang perintah Allah, bukan untuk menjadi orang yang melanggar syariat Allah, tetapi kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadamu. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Apa selesai Ramadan saja? Apakah ketika di masjid saja? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai maut mendatangi kalian. Di pertemuan yang lalu, sempat kita singgung ya. Orang-orang yang menyesal hidup di neraka. Disiksa di dalam neraka, mereka menyesal. Karena mereka terus-menerus melakukan kemaksiatan. Sehingga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka disiksa di dalam neraka Sakor, neraka yang menghanguskan, neraka yang dapat menghancurkan tubuh-tubuh manusia. Ketika mereka disiksa, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kalian disiksa di dalam neraka Sakor? Kata mereka, qalu lam naku minal musalli. Kami dahulu meninggalkan salat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini di antara sebab orang disiksa di dalam neraka Sakor. Juga mereka berkata bahwasanya kami dahulu tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Pelit, tidak peduli dengan keadaan orang-orang miskin. Maka tengok kanan kiri, Pak. Cari orang miskin. Barangkali ada saudara kita yang sedang kelaparan. Barangkali ada tetangga kita yang sedang sakit namun butuh untuk biaya berobat. Tapi kalau misalkan tidak menemukan orang-orang sakit, orang-orang miskin, ya, barangkali tetangganya itu kaya semua. Saudaranya kaya semua. Jangan khawatir, Pak. Ada pesantren namanya Al-Qalam. Ya, di Sumber sana santrinya itu yatim dan duafa, orang-orang miskin. Kebetulan saya pengasuhnya, Pak. Silahkan kunjungi di sana. Pegang kepala mereka, anak-anak yatim. Yang semoga ya dengannya kita kelak berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga yang sama. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan di antara mereka yang disiksa di dalam neraka Sakor adalah mereka yang mendustakan hari pembalasan, hari akhir. Sampai kapan mereka belum melakukan kemaksiatan tersebut? Kata mereka, hatta atanal yaqin. Sampai maut mendatangi mereka. Sampai maut mendatangi kita. Tak kunjung taubat. Adapun kita, kalaulah sudah memiliki kemaksiatan yang sangat banyak tidak terhitung. Jadi ini bukan nikmat saja yang tidak terhitung. Dosa-dosa kita pun terlalu banyak sampai-sampai tidak bisa dihitung. Maka Ramadan ini jadikan momentum untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun ma'aba artinya adalah marja'an wa masiran wa ma'wa wa munqaliban wa manzilan. Memiliki arti yang sama, tempat kembali, rumah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih memilih kehidupan dunia,
lebih memprioritaskan kehidupan dunia, tidak peduli dengan akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim adalah tempatnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Silahkan bekerja, silahkan berdagang, silahkan berbisnis, tapi ingat bahwa kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadikan apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita, apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita adalah untuk menjadi wasilah untuk kita selamat dari api neraka, untuk masuk ke dalam surga. Bukannya untuk menjadi wasilah agar kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ingat, orang-orang yang menumpuk hartanya, sibuk dengan pekerjaannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Di adalah setiap amalan yang dilakukan di dunia pasti dicatat dan dihisab nanti di akhirat. Maka hadirin azani Allah wa iyyakum, jadilah kita orang-orang yang peka terhadap kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, labithina fiha ahqaba. Labithina fiha artinya adalah mukimina fiha. Mereka menetap di dalam neraka ahqaba. Ahqaba itu jamak dari hiqab. Yang mana satu hiqabnya itu 80 tahun, Pak. Tapi 80 tahun itu bukan ukuran dunia, Pak. Kalau 80 tahun ukuran dunia itu terlalu cepat dan terlalu singkat. Ada tidak, Pak? Di sini yang umurnya sudah 80 tahun. Pasti kalau ditanya, cepat nggak, Pak? Ya, melalui hari-hari sampai umur 80 tahun. Pasti akan jawab cepat sekali, tidak terasa. Berbeda nanti, Pak, hari-hari di neraka. Satu hikab itu 80 tahun. Kalau diukur dengan ukuran dunia itu bisa sampai 28 juta tahun, Pak. Ya, satu hikab. Kalau orang misalkan mendapatkan siksa di neraka satu hikab saja, bukan ahqaba. Ahqaba itu berhikab-hikab. Bisa ratusan juta tahun, bisa miliaran juta tahun. Tapi satu hikabnya saja itu 28 juta tahun. Bayangkan, disiksa di dalam neraka dengan ukuran 28 juta tahun. Kira-kira bisa dibayangkan nggak, Pak? Hancurnya badan, hangusnya tubuh, kulit terkelupas-kelupas. Di mana penghuni neraka itu memiliki sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Karena ketika mereka dihancurkan, sehancur-hancurnya mereka dibangkitkan kembali. Ketika mereka dihancurkan, diazab, mereka dibangkitkan kembali. Terus bahkan tiap hari setelah disiksa, kulitnya terus diganti dengan kulit-kulit yang baru. Agar apa? Mereka merasakan siksa-siksa yang baru. Ini neraka, Pak. Setiap kita pasti kalau ditanya ingin masuk neraka atau surga, surga. Tidak mau masuk ke dalam neraka. Tapi Pak, keinginan itu harus terrealisasi agar kita selamat nanti di akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika penghuni neraka itu disiksa dengan azab yang pedih. Ketika mereka merasa kehausan, ingin mencari sedikit saja kesegaran, gak bisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di ayat berikutnya, la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka mencari kira-kira apa yang bisa diminum di neraka ini. Sedangkan seluruhnya panas. Apinya saja 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Ketika mereka mencari, namun mereka tidak mendapati sedikit pun dari kesegaran di api neraka yang dapat menyegarkan punggung-punggung mereka yang dihanguskan, mata mereka yang dihancurkan, kulit-kulit mereka yang dikelupas. Gak ada. Wala syaraba. Dan juga tidak didapati minuman untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga mereka, Pak. Neraka. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah? Lalu apa yang menghalangi kita untuk menjadi hamba
yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka ini siap untuk melahap siapapun. Neraka itu begitu dalam, Pak. Jadi jangan khawatir bagi para pendosa, bagi para orang-orang yang meninggalkan salat, khamr, meminum minuman keras, ya, melakukan kemaksiatan. Jangan khawatir nggak kebagian neraka. Karena neraka itu begitu luas tempatnya. Pasti kebagian. Ya. Jangan pernah kemudian penasaran. Neraka itu rasanya gimana? Ada pernah ya Pak, tamu ini sekilas saja untuk motivasi kita. Pernah suatu ketika saya kedatangan tamu, suami istri. Dia itu security profesinya. Tapi punya tanah yang harganya miliaran rupiah. Rencana mau dijual. Sebagian hartanya ingin diwakafkan ke Al-Qalam, ingin diinfakkan ke Al-Qalam, pesantren Al-Qalam. Saya pikir ini security. Gede-gedenya security mungkin 5 juta, entah nggak tahu di Pertamina berapa. Setelah punya usut dia cerita bahwa dulu itu dia itu pimpinan sebuah bank yang memiliki 7 cabang. Yang setiap hari untuk minum minuman kerasnya saja itu 2 jutaan. Untuk minuman kerasnya aja. Bolak-balik ke kafe, bukan ke kafe, ke diskotik itu sudah biasa. Belum lagi untuk kebutuhan pokoknya. Nah, terus hari-harinya dilalui seperti itu. Suatu ketika siang hari dia tertidur, ternyata di mimpinya itu terdapat fata morgana. Dia mengira bahwa itu Allah, maksudnya kebesaran Allah. Lalu dia bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, tolong minta kebesaranmu, tandamu, buktimu, agar saya menjadi lebih yakin lagi. Ya, ini kurang lebih yang beliau sampaikan seperti itu, Pak ya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam neraka. Ya. Maksudnya di sana itu seolah-olah seperti neraka. Api di mana-mana api, dan di setiap sisinya itu sudutnya itu wanita. Persis apa yang disabdakan oleh Nabi. Bahwa semakna dengan hadis Nabi, bahwa penghuni neraka itu paling banyak diisi oleh wanita. Ini harus disampaikan nih Pak ke istri-istri Bapak nih. Ya, supaya lebih taat lagi. Bahwa mayoritas penduduk neraka adalah wanita, diisi oleh wanita. Ya, meskipun memang banyak juga laki-lakinya nanti. Nah, orang ini ketika sudah berada di neraka namun belum menyentuh siksanya, ya, dia minta lagi sama Allah. Ya Allah, tolong ya, berikan bukti lagi agar saya ini semakin yakin kepada Engkau. Akhirnya Pak, tiba-tiba di depannya itu ada pedang besar Pak. Ditusukkan dari bawah. Gitu ya. Dan di situ dia itu merasa sakit yang luar biasa. Sampai bangun pun merasa sakit di perutnya Pak, di dadanya itu. Kurang lebih 7 hari masih merasa sakit. Setelah bangun, dia langsung taubatan nasuha. Sudah tidak lagi pergi ke diskotik. Bahkan mundur dari jabatannya sebagai kepala pimpinan bank. Ya, sudah rajin sholat 5 waktu. Hidupnya lebih khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mimpi, Pak. Ya, belum ada apa-apanya. Kalau aslinya tidak bisa dibayangkan dengan pikiran. Tidak bisa dilihat atau dicerna oleh akal. Gak bisa. Karena menyedihkan penghuni neraka. Menyakitkan siksa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sampai berapa Pak? Sampai jam berapa? 1 menit lagi. Baik. Tanya jawab barangkali sebentar. Ya. Barangkali mengingat waktu yang sudah mau habis, silahkan barangkali ada 1-2 pertanyaan dari jamaah untuk ditanyakan. Silahkan Bapak. Baik, kalau tidak ada, mari kita cukupkan sampai di sini. Qulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.